Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban, rabbana zidna ilma warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Ila an qala babu jawazi qaulil maridi, utawi iki kubab nerangaken wenange pengucape wong kang loro. Apa pengucapnya? Ana wajiun. Ana wajiun. Ana utai ingsun iku wajiun loro. Au sadidul wajak. Wong kang banget lorone. Au mauukun. To wong kang greges panas. Meriang. Au waroksah itu dia masuk nidak, bab nidak nih. Wanya itu waw nidak, hanya hak sakit. Artinya duh sakitnya kepalaku, duh kepalaku sakit, kepalaku lupa lah. Ang cetak dia, ang cetak. Waroksah. Wa nahwi dzalika lan padane mengkono-mengkono mazkur wa bayani annahu lan nerangkan setuhune kelakuan ikula karohata ora ana kemakruhan fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono mazkur idalam yakun ing dalam nalikane ora ana apa dzalika iku ala sabili tasakhuti ing atase dalan ora ridho. Tasahud itu didur ridho, gak terima. Tasahud itu tidak terima. Tasahud itu lawan dari ridho. Wa idharil jazai, wa idharil jazailan mertela akan loro. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu lan saking Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala dawu sapa Ibnu Mas'ud, jadi bab ini menerangkan bolehnya orang sakit tuh asroh. Serok duh, kok sakit, kok cek sakit, kok tepak gerges. Sebenarnya dohirnya kata-kata itu kan ini kayak ini, kayak nggak terima dengan apa yang terjadi padanya. Serah. Tapi itu boleh dengan syarat ini. Idalam yakun ala sabilit tasakhut. Dengan syarat memang dia bukan atas dasar tidak terima dengan ridho. Cuma dia mengekspresikan apa yang dia rasakan saja. Cuma mengekspresikan apa yang dia rasakan. Bukan maknanya tidak terima apa yang ditimpakan kepadanya. Wan Ibnu Mas'ud lan saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dawu sapa Ibnu Mas'ud dahaltu nemoni sapa ingsun ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahala ala itu maknanya dekat dengan makna menemui ya. Wa huwa hale utawi rasul iku yu aku. Iku yu atau yu iku. Iku yu iku wong kang loro panas. Famasastuhu nuli demok sapa ingsun hu ing nabi. Areng bereng sake biasane kan teguk panas. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun innaka stune sira iku
latu aku temen wong kang loro panas. Wak'an kelawan panas syadidan kang banget. Faqala nuli tawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajal nggih. Ini setuhune ingsun. Iku aku loro panas sapa ingsun. Kamayu aku kaya yen to loro panas sapa rajulani wong loro. Mingkum saking sira kabeh. Muttafaqun alaih. Iya, saya itu sedang sakit panas seperti panasnya dua orang, jadikan satu. Saking panasnya, saking menderitanya Rasulullah SAW. An Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala dawu sapa Sa'id bin Abi Waqqas ja'ani nekanini ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'uduni hale nili sapa Rasul ni ingsun min wajain sanging loro istadda kang banget apa wajak istadda kang banget apa wajak bi kelawan ingsun. Fakultu nuli ngucap so ingsun balago tumeka bi kelawan ingsun apa ma perkara taro kang ningali sapa panjenengan. Ya gini nih keadaan saya ya Rasulullah, sebagaimana yang sampean lihat. Wa ana hale utawi ingsun iku dumalin wong kang akeh bondone engko reng sok kulen iki reng soki ya Rasulullah. La yurisuni ora ngwarisini ingsun illa ibnati kejaba sapa anak wadon ingsun. Gak ada yang marisi saya kecuali anak perempuan. Beda orang rib ya. Sok kirip, anak mati ya. Ini anak setong, bini. Di anak setong, bini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat mat. Wa dzakara nyebutaken sapa rawi Sa'id bin Abi Waqqas al hadis ing hadis muttafaqun alaih. Wa an Qasim bin Mas'ud saking wa an Qasim bin Muhammad ya. Wa an Qasim bin Muhammad lan saking Qasim bin Muhammad. Qala dawu sapa Qasim, "Panlah tuh sira ingsun. Warok sah tuh sira ingsun" gitu. Faqala nuli dawu sapa Nabi. Faqala nuli dawu sapa an-nabi kanjeng Nabi. Bal ana balik ingsun. Bal ingsun warok sah sira ingsun. Wa dzakara nyebutaken sapa rawi al hadis ing hadis rawahu Bukhari. Jadi Sayyidah Aisyah ini sakit kepalanya. Pas asroh warok saduh tang cetak. Dewan Rasulullah apa? Benih cetak apa? Bal ana itu bukan sampean tetapi saya yang sakit. Apa? Paham? Jadi sampean punya istri nih, tepak sakit. Duh sakit mas. Menibaan sakitan kolek. Ben sakit, engkau lebih sakit. Nyongok buan. Nek Rasulullah dulu. Loh, gak paham kata-kata Rasulullah. Bal ana warosah. Menibaan engkau malah lebih sakit daripada borong itu. Sayyidah Aisyah dan Rasulullah SAW. Kadang tang bini sakit. Lha apa dik? Coron. Nyerah agak nih umben. Tinggal ngale.
Gimana kita niru Rasulullah SAW? Wong Rasulullah itu apa ya? Sempurna-sempurnanya manusia. Bahkan keromantisannya itu pun harusnya ditiru oleh umatnya Rasulullah SAW. Ada contoh saya tak bisa iteroh dari Rasulullah. Ini sebenarnya saya sendiri agak mengherankan ya. Di sini beliau cuma sampai ke taraf makruh. Orang itu mengutarakan sesuatu seakan-akan tidak ridho. Tak ridho dengan qada Allah itu hanya makruh. Bilang kan bayanu annahu la karahata fi dzalika. Idzalam yakun ala sabilit tashhud. Tidak makruh kecuali atas dasar memang enggak ridho. Lah, kenapa enggak ridho, enggak sampai haram? Cuma makruh saja. Saya juga bertanya-tanya. Yang jelas itu yang dauhnya ulama. Bahwasannya orang itu kalau dia asroh, apa bahasa Indonesianya itu asroh? Hah? Mengeluh? Iya, benar. Mengeluh atas sakitnya. Pas dia memang mengeluhnya itu kayak tak terima, mangkok iblis sakit ya Allah. Dia itu cuma sampai ke taraf makruh saja, tidak sampai ke taraf haram. Kan tadi boleh ya orang bilang saya sakit, kalau memang bukan atas rasa, bukan ridho pada qada Allah. Cuma dia hanya mengekspresikan apa yang dia rasakan. Kok sakit? Nah. Tapi yang afdal itu sebenarnya hilafu dalika. Yang afdal itu yang tak usah asarroh. Afdal itu as-sabru ala, kata beliau gini. Wa fi ta'biril musannif bil jawas. Dalam pengungkapan musannif mengatakan hukum jawas awalan dalam awal bab itu wa adamul karahiyah, tidak ada kemakruhan. Tanian di setelahnya imaun ila anal afdal wal a'la as-sabru ma nazala bihi. Itu isyarat bahwasannya yang paling afdal dan paling luhur adalah dia sabar atas apa yang menimpanya. Wa adamu ibrazihi, dan tidak menampakkannya. Kata beliau. Wa ma fa'alul Mustafa fa huwa ala wajhi tasyri' wa bayanul jawaz. Loh, kok Rasulullah melakukan itu? Kalau memang itu enggak afdal. Bukan yang afdal. Rasulullah itu banyak kegunaannya, yang harus dicontohkan ke umatnya. Bahkan perkara jawas pun harus dicontohkan. Contoh nih, di ulama itu gini, sholat qada itu tidak akan wajib kecuali sebab salah satunya hadis satu. Itu keadaan yang menimpa Rasulullah SAW. Jadi seperti ketika Rasulullah jalan mau perang, perjalanan jauh saking capeknya, malam itu sudah larut malam mau tidur. Rasulullah nggak mau tidur sebenarnya, takut subuhnya kelewat. Katanya Sayyidina Bilal, wes tidur ya Rasulullah. Nanti kalau sudah subuh datang tak bangunin. Tidur Rasulullah, saren. Bilal tengedeh sampai matahari meninggi. Akhirnya bangun karena kena terik matahari. Jaga maka Rasulullah SAW. Itu tuh apa? Kalau seandainya nggak ada hadis itu, sampean tidak wajib qada sholat itu. Artinya tidak wajib qada itu apa? Kalau sampean meninggalkan sholat, maka dosanya terus itu. Tidak akan tergantikan dengan sholat qada. Paham ini? Rasulullah itu melakukan itu qada itu litasri. Litasri apa? Untuk membangun sebuah hukum dalam Islam. Bahwasannya qada itu disyariatkan, dilaksanakan oleh Rasulullah. Banyak. Rasulullah SAW pernah minum berdiri. Kata ulama, minum berdiri,
Ya apa Rasulullah itu? Kan afdalnya bukan berdiri. Itu menunjukkan bahwasannya minum berdiri itu hukumnya jawaz, boleh dilakukan. Karena Rasulullah nggak mungkin melakukan sesuatu yang makruh. Itu apa? Inilah menunjukkan hukumnya itu gini. Contohnya salat tarawih juga sama. Rasulullah cuma salat sampai 3 kali. 4 kalinya enggak datang. Riwayatin 2 kali saja, ketiga kalinya tidak datang. Apa? Seandainya datang di Rasulullah, tak kok wajib. Kon wajib ban seberek. Mun kita tak pati berek, dah masih lakona dadi satpam. Ajualan. Jualan apa? Takjilan pasaan. Nah, karena jualan roh sampai maghrib, isya jualan nyerpese. Pas tak sanggup awak tak koper se terabi. Kan neser umat Muhammad. Sampai mana? Oh, keromantisan Rasulullah SAW. Ben sakit lek, engkau lebih sakit daripada apa? Nyongok ben sakit kian. Ben sakit cetak, engkau sakit cetak. Sallallahu alaihi wasallam. Babu talqinil muhtadir. Utawi iki kubab nerangaken kesunnahane apa ya? Talqin itu apa sih bahasa Jawa? Nuntun wong kang bakal mati, parek mati. Muhtadir, parek mati. Nuntun apa? La ilaha illallah, ing pengucap la ilaha illallah. Sunnah kalau mati itu mau meninggal itu kalau sudah parah, mak lahir cek semak lah. Talqin. La ilaha illallah. Keng mon kerana orang itu lepara cek paraan cek semaan cek pakai la ilaha illallah. Takut kelanjengan. Tak depak, tak langkong pas depak la ilaha, berak ini. Tidak ada Tuhan. Berak. Mon la ta'anu, la ketela. Inilah sekoni akhir ya. Cukup Allah saja. Allah. Takut man. Dekik tak depak, anak apa namanya? Ininya itu tak depak pas tepak la ilaha mati. Wah, bahaya ini. Wah, Husnul khotimah, suul khotimah ya. Kata-katanya tidak ada Tuhan. Tapi kalau masih kata ki lanceng, tapi mati rela. Dilalkin la ilaha illallah. Mon, seandainya setelah ngocak la ilaha illallah omong selain. Sunnah talqin lagi. Jangan mare la ilaha illallah omong boleh banjir. Mun tak omong torot lah. Dan tek maten. Ini maten bae. Yang kok wi panjenengan sedejane bakal mate. Nyantai bae. Kalau santai ruang. Wa an Mu'ad radhiyallahu anhu qala dawu sapa Mu'ad qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong kana kang ono apa akhiru kalamihi akhire pengucape man iku la ilaha illallah ing dawuh la ilaha illallah dahola mongko manjing sapa man al jannata ing swarga. Barang siapa yang akhir kalamnya adalah la ilallah, maka dia masuk surga. Tapi akhir itu ya, akhir itu tergantung awalannya. Matena orang ria, ya, di sakaratul maut, tergantung apa yang dilakukan seringnya sebelumnya di waktu hidupnya. Melakona main judi pas tak sampai tobat iya tak kira repot sih ngocak la ilaha illallah. Iya kok tergantung apa hidupnya apa.
Lafat se iyo caaki lafat se kempang iyo caaki bekto odi sesa ketika para mati. Beda boleh nih hadis dijaz. Selain nih, mangkana akhir kalami indal maut la ilallah wahdahu la syarikalah. Kelancengan rek na. La ilallah wahdahu la syarikalah. Kelancengan rek wara mati re lah. Man kiba kapit. Nah, terus lagi. Rawahu Abu Dawud wal Hakim wa qala lan dawu sapa Hakim sahihul isnad. Gampang masuk surga dia. Wa an Abi Sa'id Al-Huduri radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abi Sa'id Al-Huduri qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu nuntuno sapa sira kabeh mautakum ing wong kang parek matine sira kabeh. Wong kang parek matine sira kabeh. Nuntun apa? Pengucap la ilaha illallah ing ngucap la ilaha illallah. Ini gini, di hadis ini kata-katanya apa? Tadi al-mautakum. Mauta itu apa? Itu jamak dari mayit. Mayit jamaknya mauta. Maknanya orang yang mati. Dohirnya hadis ini Rasulullah memerintahkan untuk mentalkin orang yang mati. Mentalkin, paham? Orang si mati. Mentalkin. Dohirnya. Dan ternyata memang ulama khilaf di masalah ini. Ada yang bilang ini tidak bisa diarahkan ke hakikatnya. Hakikah lafat yaitu orang mati. Harusnya ini kembali ke majasnya, makna majas yaitu orang yang dekat mati. Kenapa dikatakan mauta? Karena dia pasti mati. Ini adalah maksudnya. Dia sudah sakit yang nggak mungkin kita harapkan hidupnya. Karena keadaannya seperti itu langsung diarahkan materi ya. Padahal odi. Tapi karena saking dekatnya mati. Nah, ini kata ulama, ini diarahkan kepada man qaruba ajaluhu. Orang yang dekat ajalnya. Maka itu kembali ke majas. Tapi ulama banyak yang bilang enggak, ini harus ditaruh ke dohirnya. Hakikatnya, artinya yang ditalkin adalah orang yang mati. Dan banyak ulama yang menyunahkan mentalkin orang yang mati. Yang biasa kita lakukan di kuburan. Syafi'iyah banyak yang ngomong itu. Katanya gini, wa mu'tamad madhab Syafi'iyah dan kaul yang mu'tamad menurut madhab Syafi'iyah at-talqin ba'dal mauti. Talqin setelah mati. Kama naqul musannif fil majmu' an jama'atin min al-ashab. Wa qala Sahawi wa mimman nassa ala istibabi al-Qadi Husain wal Mutawalli wa Husain Nasr al-Maqdisi wa Rafi'i wa ghairihim. Wa naqala Husain an ashabina mutlaqan wa qala Ibnu Salah walladzina ikhtarahu wa na'mal bihi. Dan ini sayangnya Wahabi yang menganggap dirinya mengikuti ulama salaf dan tidak sekalipun melihat pendapat ini. Kan miris ya. Saya itu mengikuti ulama salaf. Loh, kira engkau biben ria tak norok ulama salaf. Loh, kan iya. Kira engkau tak norok ulama salaf. Engkau ya takut ke abu syariat tibi tak berdebu dari ulama salaf. Ya ini dewan ulama. Maka hadis ini menurut ulama yang tadi yang bilang bahwasannya ini harus dikembalikan ke hakikatnya, dohir hadisnya,
tidak boleh ke majasnya karena masih bisa diarahkan ke hakikatnya, maka hukum talqin indal mauti sunnah. Gitu loh. Tapi juga yang banyak masih mengarahkan ke majas, mengambil dua. Ya berarti bisa majas, bisa hakikat. Majasnya mengikuti mana? Yang hadis tadi yang pertama itu, akhirul kalam la ilaha illallah. Maka kita juga bantu dia untuk bisa melafalkan la ilaha illallah. Maka dua gunakan sebelum mate talqin atau mate. Mereka tanya, anu apa kayak nalken reng nate? Saya itu amal-amal tibi. Wallah alam pokok pada syariat dari apa ulama sebelumnya ya kita lakukan. Nyatanya gini, nyatanya ya Imam Sayyidina Ali ini pernah muskil. Gini, bukan. Sayyidina Ali pernah ada budaya. Kalau seandainya Islam itu memang dasarnya semua akal, maka harusnya kalau ketika masuk huf, tahu huf? Ketika huf tahu ya? Jadi kayak sepatu yang dipakai dalam masa dingin untuk mencegah hawa dingin. Yang benih sepatu, ya enggak kos kaki, tapi terbuat dari kolek. Kan itu yang wajib itu kan cuma yang atas kan. Yang dibasuh itu yang atas. Yang bawah tidak. Seandainya syariat itu dasarnya semua harus akal, maka yang dibasuh itu harusnya yang bawah. Masih atas. Saya usap ya. Saya bawah debunya Sayyidina Ali. Masih atas. Ya pokok oleh syariat dia kita ngelakoni apa tahu. Babu ma utawi iki kubab nangaken perkara yakuluh kang ngucap sapa wong hu ing ma ba'da tahmidil mayyit ing dalam sause meremakan mayit. Mayitnya mateh melak. Nah, ketika nutup itu ada doanya. Setelah nutup ya, ada doanya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ummi Salamah ini salah satu dari Ummul Mukminin. Istrinya Rasulullah. Tapi ini kejadiannya belum menjadi istrinya Rasulullah. Lah kena para de umrah. Oh lah kena de umrah. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dawu sapa Ummi Salamah. Dakhala manjing sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah, ingatasi Abi Salamah, suaminya. Waqat sakko lan temen melek atau melotot melek apa basaruhu peningale Abi Salamah. Wa al-madahu nuli mermaken sapa Rasul hu ing Abi Salamah. Tumakola kemudian Rasulullah dawuh inna ruha setuhune ruh idza kubidha ing dalam nalikane den cabut apa ruh tabi'ahu mongko nganuti hu ing ruh apa al-basaru meninggal tabi'ahu mongko nganuti hu ing ruh apa al-basaru peninggal. Jadi kata Rasulullah kalau ada orang mati pas ditarik, nah ketika ditarik nih mata ini melihat ruhnya yang ditarik kata congok mat dikit cerita sama dia benar dia benar Rasulullah iya ketika tarik tidak kubido tapi aku al-basar jongok rona yang kak fabojja dengar itu pertama kan melek ini kata mate kata nje mak melar kata mate kata nje itu ngok tinggal sedang Rasulullah SAW oh ini mate lah itu tok mereka itu top kemudian ada bu nikah
Inna ruha idza qubida tabi'ul basar. Setelah itu orang-orang yang ada di sana, keluarganya jerit semua, nangis karena orang tadi meninggal. Fadajja nuli jerit. Sapa nasun menungso min ahli saking keluargane Abi Salamah. Dengar itu langsung jerit. Faqala dawuh sapa Rasulullah SAW. La tad'u ojo donga sapa sira kabeh ala anfusikum ing atase pira-pira awak dhewe ne sira kabeh illa bi khairin kejaba kelawan kebagusan. Jak doaki coba aban tibi. Ketika mati itu orang Arab biasanya bilang ini. Wailun li. Waili itu tuh mati mon kok sedia. Tuh rosak kok sedia. Binasa saya. Dengan matinya itu saking saking cinta mati kok sedia deh. Tang lakeh mati, tang bini mati. Tak oleh, enggak boleh doa seperti itu. Kalau doa yang baik. Bahkan pada dirinya. Kenapa? Kenapa seperti itu? Fa innal malaikata kronos tuhni malaikat iku yu aminuna ngaminaken sapa malaikat alama ing atase perkara takuluna kang ngucap sapa sira kabeh. Takuluna kang ngucap sapa sira kabeh. Nah ini bahaya. Nanti terijabah benar karena malaikat pun mengamini. Sumakala nuli dawuh sapa Rasulullah SAW, Allahumma tu Allah ighfir muga ngapura sapa panjenengan li Abi Salamah maring Abi Salamah warfa lan ngangkato sapa panjenengan Rabb darajatahu ing derajate Abi Salamah fil mahdina ing dalam pira-pira wong kang oleh hidayah fil mahdina ing dalam pira-pira wong kang oleh hidayah wakhluf hu muga ganti sapa panjenengan hu ing Abi Salamah wakhluf hu muga ganti sapa panjenengan hu ing Abi Salamah fi akibi ing dalam peninggalane Abi Salamah fil ghabirina ing dalam pira-pira wong kang keri waghfir lan muga ngapura sapa panjenengan lana maring kita walahu lan maring Abi Salamah ya rabbal alamin. Wafsah lan muga jembaraken lahu maring Abi Salamah qabrahu ing kuburane Abi Salamah. Wanawir lan muga madangaken sapa panjenengan lahu krana Abi Salamah fihi ing dalam qabrihi rawahu Muslim. Pokok kalau ada orang mati jangan sampai ngomong jelek. Sejelek-jelek apapun orang tersebut jangan sampai kalau bisa sampean nyaksikan dia orang baik. Nah itu kan disenangkannya nyaksikan. Karena itu disaksikan ulama, disaksikan malaikat, nanti jadi persaksian oleh Allah. Ini bagus persaksinya ini. Maka catat bagus aku. Orang yang mati lah. Ini bagus. Catat bagus aku. Persaksian kan ini. Saya nomor belok. Nikah minta persaksian. Masjid nikah, Bapak nikah yang bagus ki. Jak bagus napa enten. Lah, takok berisi nyaut. Enten. Bahaya. Ini sir mayita. Enten. Make aja. Niki itu di persaksian kan repot, neser. Pakai itu persaksian itu catat serang Allah. Jadi saksi bahwasannya ini orang baik benar dengan persaksian sampean semua.
Neka saya napa saya kan biasa dia. Iya takut saya nonton si Budi mosona. Nonton. Halang ya. Babu ma utai iki kubab nerangaken perkara yukalu kang den ucapaken indal mayiti ing dalem sandinge wong kang mati wamalan perkara yukalu yakulu kang ngucap soman wong mata kang mati lahu maring wong sapa mayitun mayit apa yang harus dikatakan di sandingnya orang yang mati dan apa yang harus dikatakan bagi orang yang ditinggal mati. Tadi cerita tadi nih ya agak panjang nih, apa maksudnya hadisnya lebih panjang lagi. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, saking Ummi Salamah radhiyallahu anha. Qala dawu Ummi Salamah, qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza hadartum ing dalam nalikane hadir sapa sira kabeh almarida ing wong kang lara. Awil mayita utawa wong kang parek mati. Fakulu nuli ngucap sapa sira kabeh khairan ing kebagusan. Jangan sampai ngucap jelek. Fa innal malaikata krana setune pira-pira malaikat iku yu aminuna padha ngaminaken sapa malaikat. Padha ngaminaken sapa malaikat alama ing atase perkara takuluna kang ngucap sapa sira kabeh qolat ngucap sapa Ummu Salamah falamma mata ing dalam nalikane mati sapa Abu Salamah ataitu nekani sapa ingsun annabiya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fakultu nuli ngucap sapa ingsun ya Rasulullah inna Aba Salamah stuni Aba Salamah iku qad mata temen wis mati sapa Aba Salamah. Ya Rasulullah, Aba Salamah mati ya Rasulullah. Tang laki mati ya Rasulullah. Sampai kalau cerita lain tuh ada hadis, ada riwayat yang menyebutkan Ummi Salamah ini saking cintanya ke Ummi Salamah saking cintanya ke Abi Salamah itu sampai ada pun apa guys? Apa ya? Duh Maria tang laki mati. Siapa duh repot. Apa? Welah doa simapan. Sampai nyeletuk gini. Ada lebih bagus daripada tang laki. Ada lebih bagus dari tang laki. Tegur sama Rasulullah SAW. Iya tegur. Nah ini doanya nih. Qala dawu sapa Rasulullah SAW. Kuli ngucap sapa sira wadon. Allahumma do Allah. Ighfir muga ngapura sapa Allah. Ighfir muga ngapura sapa panjenengan. Li maring ingsun walahu lan maring Abi Salamah. Katakan, ya Allah ampuni saya dan Abi Salamah. Wa akibni lan muga genteni sapa panjenengan ni ingsun minhu saking Abi Salamah ubba ing ganti hasanatan kang bagus. Kan tak terima gelek. Tuh ada saya boleh itu saking seneng saking cinta. Iya bener. Rasulullah lihat, mak cek dia nah. Zaman Rasulullah, bah, lah cek dia, kang lemah teh, tak usahan. Pas Rasulullah ada bu, dia doa ya. Apa doana? Ya Rasul, ya Allah, muka ngapura kau, muka ajunan ngapura kaulah sarang mayit. Pas, ya Allah, moga ajunan genteen tang laki nikah, saya lebih bagus. Dia mau. Jadi lakin mate, amat mate. Contoh ya, Ahmad de Omor. Binina, menurut Debun Rasulullah, ini harus apa sunnah doa. Ya Allah moga-moga kaula ngaporah sareng tang laki nih saya semua. Moga-moga ajunan genteen Ahmad nikah. Tang laki nikah lebih bagus. Kan sebenarnya kan ya kalau saya sih melihatnya sih misalnya juga agak berat juga ngomong itu, tapi karena ada benar Rasulullah, ya terima saja lega. Harus sabar, akhirnya sabar, lega, doa nggak jua. Apa yang terjadi? Fa'aqobani. Mongko genteni ni ingsun.
Fa'aqabani mongko ngenteni ni ingsun. Sapa Allah si Allah. Man ing wong huwa utawi man iku khairun luwih bagus li maring ingsun. Li maring ingsun minhu saking Abi Salama. Siapa itu? Akhirnya setelah saya doa itu Allah menggantikan Islami saya dengan yang lebih bagus beneran. Siapa? Muhammadan Rasulullah. Jadi saya gantian lakena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat sabarnya si perempuan. Karena ongguan sabar, man seandainya tak terima, Mat. Coba engkau ya, omong dia ke binin ban seandainya ini ya. Ban ki buru sobong omor mat ya. Kita pendem. Kita apa? Pendem. Dia nih ya, doa dia. Moga-moga kula ngapora sareng tang laki. Moga-moga kula ya laki saya lebih bagus dari tang laki nikah. Mun tak yancan sandal ontong ban. Iya, mosok wong lakinya masih belum dikubur kok suruh minta ganti yang lebih bagus kan? Tak yancan ontong. Tak yojok tak seroh pengole tak tarak ontong tuh. Perempuan sabar karena sudah benar Rasulullah. Wah, terima baik. Apa sudah benar? Ternyata dengan kesabarannya itu misalnya oleh genteh ongguan sih lebih bagus. Yaitu Rasulullah SAW tibi. Rawahu Muslim hakada. Idza hartartum ing dalam nalikane hadir sapa sira kabeh al marido ing wong kang lara au mayyita utawa wong kang parek lara. Ala sakki ing atase mamang. Ala sakki ing atase mamang. Dadi rawinya mamang Rasulullah ini ada bu marid apa mayit? Maklum pokok sebut lagi kabeh. Marid au mayit. Wa rawahu Abu Dawud wa ghairi al mayyit. Warawahu lan nyeritakan hu ing hadis sapa Abu Dawud wa ghairuhu lan liyane Abu Dawud al mayyit. Kata-katanya kalau Abu Dawud dan yang lain langsung mengatakan mayit. Bila sakin kelawan tanpa mamang. Wallahu alam. Fatihah.